Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianto Luhut dengan NIM 126 akan menjelaskan materi pertanian dan pembangunan pedesaan. Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dari ekonomi pembangunan, khususnya di negara berkembang. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang sebagian besar bergantung pada sektor ini. Terdapat dua filosofi dimensi pembangunan. Yang pertama yaitu pertumbuhan vs perkembangan. Pertumbuhan diukur dari peningkatan ukuran seperti output, sedangkan perkembangan lebih menekankan pada diferensiasi fungsi. Yang kedua yaitu pembangunan. Pembangunan ini merupakan proses dinamis yang menumbuhkan perubahan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, pertanian dilihat sebagai bentuk rekayasa sosial yang harus dikelola dengan baik. Karakteristik pertanian ada tiga, yaitu yang pertama, proses produksi biologis primer. Pertanian melibatkan proses biologis primer yang berkaitan dengan siklus alam dan ekosistem. Yang kedua yaitu tunggal usaha tani. Usaha tani ini melibatkan petani sebagai manajer, lahan sebagai sumber daya alam, dan tanaman sebagai keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu karakteristik produk pertanian. Produk pertanian ini bersifat voluminous, mudah rusak, atau fleksibel, musiman, dan heterogen, sehingga membutuhkan manajemen khusus. Kenapa memajukan pertanian dan membangun desa itu penting? Ini akan membuat ketahanan pangan. Pertanian adalah sumber pangan utama di dunia. Pembangunan sektor ini dapat menciptakan pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi global. Selanjutnya itu pengurangan kemiskinan. Pertanian sebagai mata pencarian utama bagi masyarakat pedesaan dapat menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu dapat pemeliharaan lingkungan. Praktik pertanian berkelanjutan penting untuk menjaga tanah, air, dan keanekaragaman hayati yang ada di desa. Nah, lalu strategi apa yang dibutuhkan untuk membangun pertanian dan pedesaan? Yang pertama yaitu percepatan pertumbuhan output, perubahan teknologi, insentif harga, dan modernisasi menjadi inti untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Selain itu, inovasi teknologi, revolusi hijau dengan penggunaan bibit unggul, irigasi, dan mekanisasi mempercepat modernisasi pertanian. Selanjutnya yaitu institusi sosial pendukung juga dapat membangun pertanian dan pedesaan melalui peran lembaga seperti koperasi, bank, dan distributor sangat diperlukan untuk mendukung pertanian kecil di pedesaan. Contoh pembangunan pertanian dapat dimulai dari kemajuan pertanian skala kecil, yaitu mekanisasi, menggantikan tenaga manusia dengan mesin hemat energi, inovasi biologis, penggunaan bibit unggul, dan irigasi yang efisien. Lalu ada kebijakan harga dan institusi pendukung. Petani kecil sering dirugikan oleh terms of trade yang tidak menguntungkan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan. Ada beberapa rekomendasi kebijakan untuk masa depan. Stimulus jangka pendek dengan meningkatkan peran BUMDes dan penguatan logistik pedesaan. Nah, yang jangka panjang ini dapat melalui digitalisasi desa, pengembangan desa tangguh, dan reorientasi paradigma pembangunan pedesaan untuk setara dengan kota. Sumber kemajuan pertanian skala kecil dapat dicapai melalui beberapa kebijakan. Salah satunya adalah mekanisasi, yaitu menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang menghemat energi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di sektor pertanian. Selain itu, inovasi biologis juga memegang peranan penting, seperti penggunaan bibit unggul dan penerapan sistem irigasi yang efisien untuk meningkatkan hasil panen. Namun, kemajuan ini sering terhambat oleh kebijakan harga yang tidak berpihak kepada petani kecil. Terms of trade yang merugikan petani kerap menjadi kendala, sehingga diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah untuk menciptakan kebijakan harga yang lebih adil serta penguatan institusi pendukung agar petani kecil dapat bersaing dan berkembang di sektor pertanian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.